Jika kita selama ini menganggap kehidupan semua paus itu penuh teladan, itu salah ya. Karena beberapa paus kehidupannya itu penuh kontroversi. Bahkan ada seorang paus yang kematiannya itu malah dirayakan oleh penduduk kota Roma. Kira-kira siapa ya paus tersebut? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 13 orang paus yang hidupnya penuh kontroversi. Hal ini bukan untuk menjelek-jelekkan gereja ya, tapi sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. 1. Bonifacius ke-8, paus yang berasal dari keluarga Caetani, sebuah keluarga bangsawan kepausan di kota Anagni, Italia. Memiliki nama asli Benedetto Caetani, bertahta dari tahun 1294 sampai 1303. Bonifacius ke-8 menggantikan Celestinus ke-5 yang mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Celestinus V malah ditangkap oleh Bonifacius ke-8 dan dipenjarakan di Kastil Fumone. Hal ini dilakukan Bonifacius karena dia takut pendukung Celestinus V mengangkat Celestinus sebagai anti-paus untuk melawannya. Celestinus V beberapa bulan kemudian meninggal dan sekarang malah dihormati sebagai seorang santo di gereja Katolik. Kontroversi lainnya adalah Bonifacius V menerbitkan papal bull atau semacam keputusan yang berjudul Unam Sanctam, yang isinya menegaskan kedudukan paus berada di atas semua raja. Tentu hal ini membuat kesal beberapa penguasa di Eropa. Campur tangan politik yang kuat membuat dirinya memiliki banyak sekali musuh. Salah satunya adalah Raja Philip keempat dari Perancis. Keputusan ini sangat salah, karena pada tahun 1303, Raja Philip IV mengirim menterinya, Guillaume Nogaret dan Sciarra Colonna, memimpin pasukan menyerang Bonifacius ke-8 di istananya yang berada di Agnani. Paus Bonifacius ke-8 bahkan sempat mendapatkan sebuah tamparan. Dia sempat dipenjara 3 hari, bahkan akan dieksekusi. Namun eksekusi tersebut dibatalkan. Sebulan setelah peristiwa ini, Paus Bonifacius ke-8 akhirnya mati. Setelah kematiannya, 6 tahun kemudian, Raja Philip keempat yang masih jengkel memaksa penggantinya, Paus Clemens ke-5, untuk mengadili Paus Bonifacius ke-8 secara anumerta. 2. Leo ke-10, paus yang berasal dari keluarga Medici ini memiliki nama asli Giovanni di Lorenzo de Medici. Dia bertahta dari tahun 1513 sampai 1521. Karena keluarganya yang sangat berpengaruh, dia berhasil menjadi seorang kardinal di usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Hal ini pernah saya singgung di sebuah video yang membahas beberapa paus yang memiliki anak. Link ada di atas ya. Setelah menjadi kardinal di usia 13 tahun, dia kemudian terpilih menjadi paus di usia 37 tahun. Meskipun dikenal sebagai pendukung kesenian, pendidikan, dan badan amal, kegemarannya akan kemewahan memaksanya mencari sumber pendapatan yang lebih untuk memenuhi hasratnya. Terlebih saat itu, dia sedang melanjutkan pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma, Italia. Muncullah ide untuk menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa. Meskipun sebenarnya topik ini masih menjadi perdebatan yang panas, apakah benar indulgensi itu dijual pada saat itu. Nyatanya, peristiwa penjualan surat pengampunan dosa ini menjadi salah satu pemicu munculnya reformasi Protestan yang diawali oleh Martin Luther. Paus Leo ke-10 akhirnya mati karena sakit paru-paru di usianya yang baru 45 tahun. 3. Clemens VI, paus yang berasal dari Prancis ini memiliki nama asli Pierre Roger dan bertahta dari tahun 1342 sampai 1352. Paus Clemens ke-6 merupakan paus keempat yang bertahta di kota Avignon, Prancis. Beliau menolak ketika penduduk kota Roma memintanya kembali ke Basilika Santo Petrus. Kepausan Avignon adalah masa di mana para paus berada di bawah pengaruh Prancis, yang kemudian mereka memindahkan pusat kepausan dari Roma ke Avignon, Prancis. Kontroversi yang dilakukan oleh paus ini diantara lain adalah menjual jabatan uskup serta mengangkat keponakan-keponakannya menjadi kardinal.
Bahkan salah satu keponakannya, yaitu Pierre Roger de Beaufort, yang baru berumur 18 tahun, diangkatnya menjadi kardinal keponakan. Kardinal Pierre Roger de Beaufort inilah yang nantinya akan menjadi Paus Gregorius ke-11. Untungnya, nama baik dari Paus Clemens ke-6 ini sedikit dikenang karena mengeluarkan perintah berjudul Quam Vis Perfidiam, yang isinya melindungi penduduk Yahudi di Eropa agar mereka tidak dibantai karena dipersalahkan atas wabah Black Death atau kematian hitam yang mewabah saat itu. 4. Urbanus II, Paus yang berasal dari keluarga bangsawan di kota Reims, Prancis, memiliki nama asli Odo Chatillon dan bertahta dari tahun 1088 sampai 1099. Banyak yang menyebut Paus Urbanus II ini sebagai pahlawan, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai paus yang buruk. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan Perang Salib yang awalnya merupakan permintaan bantuan dari Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos dalam melawan Kesultanan Seljuk. Pidatonya yang penuh semangat menggerakkan seluruh umat Kristen untuk melawan Kesultanan Seljuk. Terlebih, Paus Urbanus II saat itu menyatakan perang ini dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan moto terkenal saat Perang Salib, yaitu Deus Vult, terlontar saat Paus Urbanus II menyampaikan pidatonya yang terkenal itu. Perang Salib ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Kristen. Dan kemudian Paus Urbanus II meninggal 14 hari setelah kota Yerusalem berhasil dibebaskan dari tangan Muslim. Bagi sebagian orang, Paus Urbanus II menjadi paus yang buruk karena perang ini menyebabkan kerugian dan kematian yang sangat besar. 5. Julius II, paus yang berasal dari Italia ini memiliki nama asli Giuliano della Rovere dan bertahta dari tahun 1503 sampai 1513. Dia mengambil nama Julius bukan untuk menghormati Paus Julius yang pertama, namun karena dia mengidolakan Julius Caesar. Di zamannya, mulailah muncul pertama kali praktek penjualan surat indulgensi atau pengampunan dosa, karena beliaulah yang pertama kali merestorasi Basilika Santo Petrus, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Paus Leo ke-10, di mana indulgensi ini semakin menjadi-jadi. Meskipun pada akhirnya praktik penjualan indulgensi ini dikutuk oleh Gereja Katolik pada Konsili Trente tahun 1562 atau sekitar 50 tahun kemudian. Paus Julius II juga berpengaruh dalam perpolitikan, di mana dia berusaha mengembalikan kekuasaan beberapa keluarga bangsawan Italia untuk menjadi penguasa di berbagai negara di seluruh Eropa. Julius II bukanlah satu-satunya paus yang memiliki anak. Ada banyak paus lainnya. Dia memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Lucrezia Normani, yang dari hubungan tersebut menghasilkan satu anak perempuan bernama Felice della Rovere. Setelah kelahiran anaknya, dia mengatur pernikahan untuk gundiknya yang bernama Lucrezia tadi dengan Bernardino de Cupis, yang merupakan pelayan sepupunya, yaitu Kardinal Girolamo Basso della Rovere. Uniknya, wajah Felice della Rovere, anaknya tersebut, dilukis di salah satu bagian Istana Apostolik Roma. 6. Stefanus ke-6, paus yang berasal dari kota Roma ini merupakan seorang anak seorang pastor bernama Yohanes. Hal ini mungkin terjadi karena dulu pastor Katolik masih diizinkan untuk menikah. Dia bertahta dari tahun 896 sampai 897. Paus Stefanus ke-6 terkenal akan kegilaannya dalam mengadili jenazah Paus Formosus pada tahun 897. Jenazah Paus Formosus yang sudah dikubur selama 7 bulan kemudian digali dan diadili di Basilika Santo Yohanes, Lateran. Semua ini hanya didasari oleh masalah perebutan kekuasaan politik yang sangat amburadul di Italia saat itu. Saat persidangan, Paus Formosus dinyatakan bersalah. Pakaian kebesarannya dilucuti. Bahkan 3 jari yang biasanya digunakan untuk memberkati umat dipotong. Beliau kemudian dikuburkan di makam biasa. Namun kegilaannya tidak berhenti sampai di situ. Makamnya digali kembali dan jenazahnya akhirnya dibuang ke Sungai Tiber.
Penduduk kota Roma yang sangat mencintai Paus Formosus tentu marah dengan peristiwa ini. Kemudian mereka mencari dan mengambil jenazah Paus Formosus di Sungai Tiber untuk dimakamkan lebih layak. Penduduk kota Roma kemudian melakukan perlawanan terhadap Stefanus ke-6. Mereka menangkap Stefanus ke-6 dan menjebloskannya ke penjara. Pada akhirnya, Paus Stefanus ke-6 dieksekusi mati dengan cara dicekik. 7. Sergius ketiga, Paus yang masih berkerabat dengan Theophilus pertama, seorang penguasa kota Roma ini, bertahta dari tahun 904 sampai 911. Paus Sergius ketiga masih berhubungan dengan kejadian pengadilan jenazah Paus Formosus. Sebelum diangkat menjadi Paus, dia merupakan salah satu hakim dalam kejadian tersebut. Setelah Stefanus ke-6 mati dibunuh oleh rakyat Roma, penggantinya yaitu Leo ke-5 sempat mengembalikan nama baik Paus Formosus. Namun karena intrik politik, Paus Leo ke-5 diturunkan dan dibunuh atas perintah Sergius ketiga. Saat Sergius ketiga bertahta, dia kemudian menganulir perintah dari Paus Leo ke-5, yaitu mengembalikan nama baik Paus Formosus dan memerintahkan semua uskup dan kardinal yang tadinya ditahbiskan oleh Paus Formosus agar ditahbiskan ulang. Tentu hal ini membuat kekacauan di Roma, Italia. Paus Sergius ketiga juga diisukan memiliki skandal dengan seorang wanita yang bernama Murasia. Murasia ini merupakan anak dari penguasa kota Roma. Dan dari hubungan tersebut menghasilkan seorang putra yang akhirnya akan menjadi Paus Yohanes ke-11. 8. Benedictus ke-9. Paus yang berasal dari keluarga bangsawan Tusculum Roma ini memiliki nama asli Theophylactus. Menjabat sebagai paus sebanyak 3 kali. Jabatan yang pertama pada saat dia masih berumur 20 tahun, dari tahun 1032 sampai 1044. Paus yang masih sangat muda ini dirumorkan seorang homoseksual dan dituduh oleh lawan politiknya sering melakukan hal-hal bejat di istana kepausan. Hal inilah yang akhirnya memaksanya mundur pada tahun 1044. Kemudian dia kembali lagi menjadi paus tahun 1045. Namun tidak ada 1 tahun bertahta, dia menjual kursi kepausannya kepada orang tua baptisnya yaitu Giovanni Graziano. Dia menjual dengan emas yang sangat banyak. Giovanni Graziano ini kemudian dikenal sebagai Paus Gregorius ke-6. Benedictus ke-9 kemudian menyesali keputusannya dan tahun 1045 kembali lagi ke Roma untuk mengklaim tahta kepausan. Ternyata saat itu selain Benedictus ke-9 terdapat juga klaim dari Sylvester ketiga. Hal ini menyebabkan terdapat 3 orang paus sekaligus, yaitu Gregorius ke-6, Benedictus ke-9, dan Sylvester ketiga. Kekacauan ini akhirnya diselesaikan atas campur tangan Kaisar Henry ketiga yang memaksa ketiganya mundur. 9. Yohanes ke-12. Paus yang juga berasal dari keluarga bangsawan Tusculum Roma ini memiliki nama asli Octavian. Bertahta dari tahun 955 sampai 964. Diperkirakan dia dipilih menjadi paus saat masih berusia 20-an. Dia bisa menjadi paus karena pengaruh bapaknya, yaitu Alberic kedua dari Spoleto, seorang dewan kota Roma. Gaya hidupnya penuh kebobrokan. Bahkan, Kaisar Otto pertama dari Jerman yang membantu Yohanes ke-12 dalam perang dengan Raja Berengar dari Italia pernah mengingatkannya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Bahkan, saking jengkelnya karena Paus Yohanes ke-12 masih tidak bisa dinasihati, Kaisar Otto pertama menunjuk paus tandingan, yaitu Paus Leo ke-8. Sehingga saat itu terdapat 2 orang paus. Paus Yohanes ke-12 dibantu pengikutnya berhasil mengusir Leo ke-8 dari Roma. Namun nasib buruk menimpa Yohanes ke-12, di mana dia akhirnya mati tahun 964 dengan cara dibunuh oleh seorang laki-laki yang memergoki istrinya berselingkuh dengan Yohanes ke-12. Paus Leo ke-8 yang tadi berhasil dia usir akhirnya kembali lagi ke Roma didukung oleh Kaisar Otto pertama. 10. Alexander ke-6. Paus yang berasal dari keluarga Borgia yang terkenal itu memiliki nama asli Rodrigo de Borgia. Bertahta dari tahun 1492 sampai 1503.
Keluarga Borgia merupakan keluarga bangsawan Spanyol yang sangat berpengaruh dalam kehidupan politik negara kepausan dari abad ke-5 sampai ke-16. Kalian dapat menyaksikan kisah drama sejarah tentang keluarga Borgia ini di seri The Borgias. Alexander ke-6 termasuk paus yang diketahui memiliki anak. Dia memiliki beberapa gundik. Yang menjadi favoritnya adalah Vanusa dei Catanei. Dari wanita tersebut, Alexander ke-6 memiliki 4 orang anak, yaitu Cesare, Giovanni, Lucrezia, dan Goffredo. Secara publik, Alexander ke-6 menyebut anak-anak hasil hubungan terlarang ini sebagai keponakan. Fakta yang menarik adalah salah satu anak dari gundiknya yang lain, yaitu Isabella, adalah nenek canggah dari Paus Innocentius ke-10. Paus Alexander ke-6 mempengaruhi kehidupan berpolitik di Eropa. Dia berusaha membuat anggota keluarga Borgia berkuasa. Contohnya, anaknya yang bernama Cesare sempat diangkat menjadi uskup Valencia dan menjadi kardinal. Siapa tahu dapat meneruskan jejak bapaknya menjadi seorang paus. Namun Cesare akhirnya memilih mundur untuk melanjutkan karir di bidang militer dan diangkat menjadi Adipati Valentinois. Dengan hartanya yang berlimpah, Paus Alexander ke-6 membangun sebuah apartemen yang mewah di Vatikan. Apartemen ini disebut apartemen Borgia. Oleh pengganti Alexander ke-6, apartemen ini dianggap sebagai tanda kebobrokan, sehingga disegel sampai pada abad ke-19. Di zaman modern ini, apartemen Borgia dibuka kembali sebagai bagian dari Museum Vatikan. 11. Sixtus keempat. Berbeda dari paus lainnya yang berasal dari keluarga bangsawan, Sixtus keempat ini aslinya berasal dari sebuah keluarga sederhana di Liguria, Italia. Memiliki nama asli Francesco della Rovere, bertahta dari tahun 1471 sampai 1484. Di awal pemerintahannya, Paus Sixtus keempat mengubarkan kembali semangat perang salib. Dia memerintahkan perang salib di Smyrna, Turki. Namun perang ini berhenti di tengah jalan. Paus Sixtus keempat terkenal akan nepotismenya. Dia mengangkat 6 keponakannya menjadi kardinal. Sebenarnya mengangkat kardinal keponakan merupakan suatu kebiasaan yang umum dilakukan saat itu, sampai akhirnya dilarang. Salah satu keponakannya itu adalah Pietro Riario, yang bahkan ditunjuk menjadi Patrik Latin di Konstantinopel saat usianya masih 27 tahun. Fakta menarik lainnya, Paus Sixtus keempat merupakan pencetus pendirian Kapel Sistine yang terkenal itu. Dan untuk membiayai proses pembangunannya, dia menerapkan pajak prostitusi. 12. Innocentius ke-8. Paus yang berasal dari keluarga bangsawan di Naples ini memiliki nama asli Giovanni Battista Cibo. Dia bertahta dari tahun 1484 sampai 1492. Paus Innocentius ke-8 melanjutkan kepemimpinan Paus Sixtus keempat yang membangun Kapel Sistine. Proses pemilihannya menjadi paus diwarnai dengan huru-hara sipil di kota Roma. Bahkan politik uang berlangsung saat itu, di mana kardinal kepala, yaitu Giuliano della Rovere, menyuap para kardinal agar tidak memilih kardinal Carmelengo saat itu, yaitu Marco Barbo yang populer, menjadi paus. Hal ini berkaitan dengan sentimen anti-Venesia. Paus Innocentius ke-8 merupakan paus pertama yang merestui diadakan pemburuan penyihir, yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya luar biasa. Hal paling parah adalah dia memiliki setidaknya 7 anak haram sebelum diangkat menjadi paus. Salah satu anaknya akhirnya dinikahkan dengan putri dari keluarga Medici. Dengan imbalan, salah satu anak keluarga Medici, yaitu Giovanni, yang baru berumur 13 tahun, diangkat menjadi seorang kardinal. Pada akhirnya, Giovanni ini naik tahta sebagai seorang paus, dikenal dengan nama Paus Leo ke-5. Cerita ini sudah pernah dibahas di video tentang para paus yang memiliki anak. 13. Paulus keempat. Paus yang juga berasal dari keluarga aristokrat kota Naples ini memiliki nama asli Gian Pietro Carafa. Dia bertahta dari tahun 1555 sampai 1559. Paulus keempat bertahta saat reformasi Protestan semakin berkembang pesat.
dia mulai menekan reformasi dan menjatuhkan hukuman ekskomunikasi bagi para pendukungnya. Hal yang paling kontroversial sebenarnya adalah keluarnya sebuah bula atau perintah kepausan yang berjudul Cum Nimis Absurdum, yaitu sebuah kebijakan anti-Yahudi, di mana saat itu orang Yahudi harus tinggal di dalam ghetto atau sebuah pemukiman khusus, menjadi warga kelas 2, dan saat keluar ghetto diwajibkan untuk mengenakan topi kuning sebagai penanda. Kebijakan aneh lainnya adalah dia memotong uang pensiun pelukis yang terkenal, yaitu Michelangelo. Dan dia menyensor semua lukisan dan patung Michelangelo. Jadi asal mula mengapa banyak patung di Vatikan memakai daun untuk menutupi organ intim, yaitu karena perintah Paulus keempat. Sebagai salah seorang paus yang paling dibenci, kematiannya malah dirayakan oleh penduduk kota Roma. Bahkan sampai terjadi huru-hara. Jenazahnya tidak dimakamkan dengan upacara yang indah, yang layak seperti paus yang lain, karena cepat-cepat dikuburkan agar tidak dijarah oleh perusuh. Dari kisah 13 orang paus ini, kita sadar jika para paus hanyalah manusia biasa. Terlebih, saat itu jabatan paus sangatlah politis. Kita dapat belajar dari peristiwa ini, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di dalam sejarah gereja modern. Mana yang menurut kalian merupakan paus paling kontroversial?